Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ikhwanul muslimin wal jumrata shalihin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita berkeyakinan bahwa hanya dengan izin rahmat dan kuasanya lah sehingga kita boleh berada di Ramadan Jumat pertama 1446 Hijriah hari ini. Semoga pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang akan kita tunaikan dan ibadah Ramadan serta amalia lainnya senantiasa akan diridai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wa jumrata shalihin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kami salat khatib. Maka melalui mimbar Jumat hari ini pula kami mengajak kepada pribadi kami sendiri dan jamaah sekalian untuk mari sama kita hayati dan renungkan akan uraian khutbah Jumat dengan tema pentingnya kekuatan tauhid dalam memakmurkan bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Ramadan sebagai bulan penuh berkah, maka setiap muslim selayaknya berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan amal soleh. Namun agar ibadah kita benar-benar bernilai di sisi Allah, ada satu hal yang harus menjadi dasar dari semua yang kita lakukan, yaitu tauhid, di mana keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan segala ibadah harus ditujukan kepadanya semata. Dengan tauhid yang kokoh, maka seorang muslim akan memakmurkan Ramadan secara maksimal dan paripurna. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, manusia diciptakan dengan tujuan tunggal, yakni mengagungkan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan lain sebagaimana dipahami oleh sebagian besar manusia. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah beribadah kepada-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Kandungan surat Al-Jariyat ayat 56. Dengan memahami ayat ini, kita menyadari bahwa Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu. Ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, menyembahnya dengan ikhlas dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Allah juga mengingatkan bahwa menyekutukannya adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni kecuali dengan Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya, dalam menjalankan Ramadan kita harus berhati-hati agar tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak tauhid kita, seperti
beribadah karena ingin dipuji orang lain ataupun ria, menggantungkan harapan kepada selain Allah, atau percaya pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, keimanan yang benar juga harus diwujudkan dalam perbuatan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kandungan surah Al-Asr ayat 1. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, tauhid yang kuat akan mendorong kita untuk mengisi Ramadan dengan amal soleh seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih, bersedekah, dan membantu sesama. Semua itu dilakukan bukan karena kebiasaan atau sekedar ikut-ikutan, tetapi karena keyakinan bahwa Allah melihat setiap amal dan akan membalasnya dengan pahala yang besar. Agar ibadah kita diterima, kita juga harus menjalankannya dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah kepada Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka menjadikan sholat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kandungan surah Al-Bayyinah ayat. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi. Ketika seseorang menjalankan puasa, sholat, atau bersedekah dengan niat yang murni, maka amalannya akan memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga tentang meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kesyirikan, memperbanyak amal soleh, dan memastikan setiap ibadah dilakukan dengan ikhlas. Dengan begitu, Ramadan kita akan menjadi lebih bermakna dan benar-benar membawakan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita berharap dan berdoa, semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita masih punya kesempatan untuk melakukan banyak hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita berharap bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan.